صلاة كاملة وسلم سلاما تاما التي تنحل بالغد وتنفرج بالقرب وتقضى بالهوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم وإحساس الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jamil anbiya wal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wal muhaddithin wa qarrani wa immadil mujtahidin wa ila hadrati jami' muallifin kutubil ahli sunnati wal jamaah wa usul muallif hadzal kitab radhiyallahu anhu syallahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbi ighfirli wa li walidayya wasbirna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mubdi'u ya mu'idu ya fa'alu lima turid. Ya mubdi'u hezat kang ngawiti, hezat kang ngawiti, ya mu'idu hezat kang balekaken. Ya mubdi'u hezat kang ngawiti, ngawiti opo? Ngawiti segala masalah, segala sesuatu, segala makhlukat. Seperti di depan sudah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang selain Allah itu adalah makhluk. Ma siwallah makhluk. Segala sesuatu yang selain Allah itu makhluk, berupa apa saja. Dan setiap makhluk itu adalah hadis baru. Dari tidak ada kemudian ada. Siapa yang mengadakan itu? Ya Zat yang Maha Ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Allah menciptakan ma siwallah, sebelum Allah menciptakan makhluk, nggak ada apa-apa selain Allah. Tapi nggak usah kamu pikir lanjut seperti apa Allah, nggak usah. Karena pikiran kita tidak cukup untuk memikirkan tentang zat Allah seperti apanya. Pokoknya cukup kita meyakini bahwa sebelum Allah menciptakan sesuatu, ya sesuatu itu tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Lalu situasinya seperti apa? Ini bukan pertanyaan yang harus dijawab. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kemudian bisa membawa orang ragu. Maka kemudian dinyatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Ulangi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah semuanya dipikir. Ya, kalau ciptaan Allah semuanya kita fikir, apalagi kalau berfikirnya itu dengan penuh ibrah, dengan penuh iman, ini luar biasa.
apa yang ada di sekeliling kita semuanya bisa menjadi ibarat untuk kemudian memperkuat iman kita. Idzal mar'u kanat lahu fikratun fa fi kulli syai'in lahu ibratun. Idzal mar'u kanat lahu fikratun fa fi kulli syai'in lahu ibratun. Ketika seseorang mempunyai akal sehat, maka di dalam segala sesuatu bisa menjadi ibarat baginya. Artinya melihat apa saja dipikir nanti ketemunya adalah kekuasaan Allah. Ya, kekuasaan Allah. Kamu melihat misalnya pohon, coba kamu pikir, pohon sebesar itu tidak ada cakar ayamnya, itu pun tidak tumbang. Misalnya kamu ngelihat pohon kelapa, ya, pohon kelapa itu sebesar itu, seberat itu, dan setinggi itu kalau dilihat di bawahnya nggak ada cakar ayamnya, paling akarnya. Dan kelapa itu akarnya kan bukan termasuk akar tunggang, tapi akar apa? Akar apa? Serabut, tapi kuat. Kalau misalnya manusia disuruh memancangkan tiang kelapa yang setinggi itu, pasti untuk tidak roboh butuh cakar ayam. Itulah kekuasaan Allah. Ya, maka semakin kita banyak berpikir tentang ciptaan Allah, kita akan semakin tambah imannya. Maka kalau misalnya pergi-pergi refreshing ke tempat-tempat tertentu, ke laut, ngelihat apa tuh namanya, matahari tenggelam, matahari terbit, kaya wong desa wae. Itu kan melihat matahari terbit itu kan kerjaannya wong-wong apa sing ora tau urus sengenge, kaya tau wong Jepang. Orang Jepang itu kan agamanya agama Shinto ya. Shinto itu kalau melihat sengenge disembah, isu-isuan ke cepet-cepet dong delok sengenge mergo arep ngibadah. Nah wong Islam teko melu-melu ndelok sengenge terbit cire api, alah dadi wong kok gumunan. Nah, wong saben dina weruh sekang dindinggon iso kok. Tapi ya monggo lah. Ya monggo, asalkan ya sebagai orang yang beriman, dari melihat matahari terbit itu kamu di situ menemukan hal-hal, menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Harus ambil ibarat betapa hebatnya ciptaan Allah dan seterusnya, sehingga tidak hanya senang-senang selfie saja, tapi memang benar-benar ibrah, pengambil ibarat. Pergi ke laut sama, ke gunung sama, kemana saja ini adalah ibrah untuk ambil ibarat dalam rangka mengamalkan dawuh tafakkaru fi khalqillah. Kalau tentang zat Allah, wala tafakkaru fi dzatillah, zat Allah jangan kamu pikir seperti apa, karena Allah tidak seperti apa-apa. Saya itu membayangkan Gusti Allah tuh ngene. Jangan kamu bayangkan begini, karena Allah tidak seperti gini, tidak begini. Jadi setiap Allah setiap kamu membayangkan Allah begini, pasti tidak sama. Untuk itu kita tidak usah berpikir tentang zat Allah, ya, nggak cukup akalnya. Bahkan kalau orang awam terlalu dalam di dalam berpikir tentang zat Allah, ini bisa berujung murtad. Naudzubillahi min dzalik. Cukuplah
berpikir tentang ciptaan Allah agar selamat dan imannya semakin tambah. Kembali pada masalah pokok bahwa Allah itu zat yang maha memulai, ya mubdi'u, maha memulai apa saja. Ya mu'id, dan Allah zat yang maha mengembalikan. Jadi begini, nanti setelah alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah manusia diciptakan, diadakan oleh Allah, kemudian mati, ya, setelah nanti hari kiamat semua orang mati, bahkan semua makhluk mati, akan ada makhluk-makhluk yang kemudian dihidupkan lagi, dikembalikan hidup, dikumpulkan fil mahsyar, tenggene mahsyar, tempat terbuka. Nah, siapa yang mengembalikan hidup lagi adalah Allah. Maka pernah ada orang-orang munafik itu berkomentar, apa iya, apa mungkin orang-orang yang sudah mati kok hidup lagi, wong sudah hancur lebur, apa bisa? Allah kemudian menjawab, ya, ataupun ya, salah satu sifat Allah adalah al-mu'id. Kita harus yakin, jangankan mengembalikan yang sudah ada, wong membuat sesuatu yang semula belum ada saja bisa kok, apalagi nanti sudah pernah ada. Ini sangat mudah bagi Allah. Jadi jangan berpikiran seperti orang-orang munafik, seperti orang-orang kafir. Apa bisa ya, tulang sudah hancur lebur, kok bisa? Mudah saja bagi Allah ya. Maka kemudian disebut al-mu'id, ya zat yang mengembalikan. Ya fa'alu, itu tulisannya ya fa'alannya, dibenarkan ya fa'alu lima yurid. Ya fa'alu, wahai zat yang maha berbuat, lima turid, ya, terhadap apa yang kau perbuat. Allah berbuat sesuatu, melakukan sesuatu itu atas dasar iradah Allah, atas dasar kehendak Allah. Maka seperti di depan sudah saya jelaskan, termasuk Allah mengijabah doanya para hamba, Allah mengijabah doanya manusia, Allah mengijabah doa-doa orang, itu tidak disesuaikan dengan apa yang dimaui oleh yang berdoa, tapi Allah mengijabah doa itu ya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kebijakan Allah. Allah tidak bisa dipres, Allah tidak bisa dipaksa, semuanya ya berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Apa saja kalau Allah tidak menghendaki tidak bisa. Maka sekali lagi, ketika kita berdoa kepada Allah, kita doa itu ya harus serius, sungguh-sungguh dan khusyuk, mantap diijabah. Tetapi di sisi lain juga kita harus yakin bahwa Allah mengijabah doa kita itu juga disesuaikan dengan kebijakan Allah, disesuaikan dengan kehendak Allah. Maka hati kita dipasang, setelah kita berdoa nanti mendapat apa dan bagaimana, pasanglah diri kita sifat qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah, dan lalu dipasang lagi sifat syukur, sehingga situasi apapun kita akan senantiasa nyaman dan mampu bersyukur. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.